Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pada kegiatan perkuliahan pada sore hari ini supaya lebih barokah, marilah kita buka dengan sama-sama membaca sholatun nahdatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammir nahdatal watani wa nahdatal banati furu'i ma ila yaumiddin wa an tansurana wa tabta alaina wa tarzukana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayy ya qayyum la ilaha illa anta. Hadir semua ya, mahasiswa-mahasiswi Prodi Ahwalus Asyah. Baik, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan pada perkuliahan kita pada sore hari ini terkait dengan mata kuliah Manajemen Kepanitraan Peradilan Agama ya. Pertemuan sebelum-sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan definisi daripada manajemen kepanitraan, kemudian dasar hukum ya. Kali ini kita akan bahas materi tentang proses pendaftaran perkara, kemudian registrasi perkara hingga penetapan majelis hakim ya. Jadi perlu saya sampaikan sebelum kita lanjut ke materi ini, jadi mahasiswa-mahasiswi yang perlu kalian persiapkan sebagai mahasiswa atau calon ya, calon sarjana hukum ya. Yang perlu kalian persiapkan itu adalah terkait dengan materi sebenarnya di dalam pengadilan itu yang perlu kalian harus kuasai dan pahami itu ada dua sesungguhnya. Ada administrasi perkara, ada namanya administrasi peradilan ya. Nah, di sini nanti kita akan bahas dua-duanya ya. Ada administrasi perkaranya, ada administrasi peradilannya. Nah, sehingga pada pertemuan kali ini sangat penting bagi kalian untuk kalian pahami dan kuasai terkait dengan proses pendaftaran perkara, kemudian registrasi perkara hingga penetapan majelis hakim ya. Jadi yang pertama proses pendaftaran perkara di pengadilan agama ya. Ada yang sudah memahami terkait dengan makna daripada proses ya, proses pendaftaran perkara? Belum, Pak. Ya, baik. Jadi ada namanya proses pendaftaran perkara ini adalah tahap awal ya. Tahap awal dalam sistem administrasi peradilan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, biasanya penggugat atau pemohon, untuk mengajukan perkara secara resmi ke pengadilan agama. Nah, ini tadi termasuk daripada administrasi perkara masuk, administrasi peradilan masuk ya. Tidak akan mungkin ada yang namanya administrasi perkara kalau tidak ada tidak akan mungkin ada namanya administrasi peradilan kalau tidak ada perkara ya, administrasi perkara ya. Nah, kemudian yang selanjutnya alur atau proses ya tadi nah ini alur atau proses pendaftaran perkara ya. Ada dua tahapan, ada dua alur sesungguhnya ya. Ada yang pertama itu ada pendaftaran konvensional, yaitu secara manual ya di meja pendaftaran ya. Di meja pendaftaran itu yang pertama ya, secara konvensional. Nah, alurnya seperti apa ya? Yang pertama, pemohon ya atau penggugat datang ke meja pendaftaran kepanitraan ya.
untuk membawa berkas ya, untuk mendaftarkan sebuah perkara. Nah, kemudian yang kedua, mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan. Nah, jadi apa yang mau didaftarkan kalau tidak ada permohonan, kalau tidak ada sebuah perkara atau kasus ya. Kemudian yang ketiga, petugas kepanitraan memverifikasi kelengkapan dokumen. Nah, setelah kita bawa berkas perkara untuk mendaftar, maka panitra harus mengecek ya, harus memverifikasi apa isi daripada berkas perkara tersebut ya. Seperti contohnya misalkan KTP, kemudian ada buku nikah. Kalau memang perkara itu perkara cerai talak atau cerai gugat itu ada akta cerai, misalkan nanti pembuktian untuk menggugat harta gono gini misalkan. Nah, kemudian yang selanjutnya yang keempat ya, panitera memberikan nomor perkara dan jadwal sidang. Setelah perkara itu sudah diverifikasi, diperiksa, maka panitera memberikan nomor perkara ya. Kemudian yang selanjutnya penggugat ya. Penggugat membayar biaya perkara sesuai taksiran panjar biaya ya. Nah, setelah kita mendaftar, setelah kita diverifikasi perkara kita, maka panitera akan memberikan panjar perkara berapa yang harus kita bayar untuk perkara kita ya. Nah, kemudian yang keenam, bukti pembayaran diserahkan kembali ke kepanitraan. Setelah diberikan biaya nominal atau panjar perkara, maka setelah kita membayar ya ke bank yang dituju, maka bukti pembayaran diserahkan kepada panitera ya. Nah, yang terakhir, setelah semuanya berproses, data perkara dimasukkan ke sistem informasi atau SIP ya. Nah, ini alur daripada pendaftaran konvensional. Terus kemudian alurnya yang lain ada namanya pendaftaran elektronik atau EKOT ya. Nah, bagaimana cara alurnya ya? Pendaftaran dilakukan melalui situs ya. Ada situs resminya pengadilan itu. Jangan sampai ada para oknum yang mengatakan ketika mau mendaftarkan secara EKOT kemudian diminta uang dan lain sebagainya kan. Nah, ada akun resminya ya, situs resminya pengadilan itu. Kemudian yang kedua, pengguna ya. Ada para pihak yang menggunakan advokat atau pengguna advokat ya, atau advokat atau pihak yang sah. Nah, maksudnya lawyer ya. Nah, lawyer yang menggunakan lawyer. Nah, ini harus mengunggah dokumen perkara, gugatan, identitas atau alat bukti ya. Alat advokatnya. Nah, nanti semua berkas-berkas kuasa hukum itu juga harus disertakan di dalam berkas perkara. Nah, kemudian yang ketiga ya, sistem menghasilkan nomor registrasi atau jadwal sidang dan SKQM elektronik. Nah, seperti yang di konvensional ya, akan keluar nomor registrasi setelah mendaftar. Kemudian pembayaran biaya perkara dilakukan via transfer sesuai tagihan. Nah, di sini walaupun ada panjar perkara tapi tidak seperti yang biasanya ya, yang biasanya dilakukan. Kemudian yang terakhir, notifikasi dan salinan dokumen dikirim secara elektronik kepada para pihak. Bukti pendaftaran kita akan dikirim ya, akan dikirim karena melalui situs ya, situs pengadilan. Nanti ada nomor WA atau nomor email lewat kita dikirimkan. Kemudian yang selanjutnya registrasi perkara. Nah, perlu dipahami registrasi perkara ini adalah buku induk ya, buku induk atau sistem elektronik yang mencatat seluruh perkara yang diterima, diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan ya. Registrasi ini dikelola oleh panitera dan menjadi dokumen resmi administrasi justisial namanya ya, yang wajib dipelihara dan dipertanggungjawabkan. Jadi setiap perkara yang sudah masuk atau yang belum dipersidangkan atau yang sudah putus ya harus dipertanggungjawabkan, harus panitera harus menjadi dokumen panitera ya, harus diarsipkan ya, jadi sebuah perkara. Nanti ketika
ada monitoring dari PT UN atau pengadilan tinggi itu akan diperlihatkan. Nah, biasanya akan dilaporkan itu sebuah perkara, mana perkara tahunan yang sudah selesai, mana yang belum selesai. Nah, itu biasanya yang terjadi di pengadilan agama ya. Oke, baik. Yang selanjutnya ada penetapan majelis hakim. Penetapan majelis hakim ini biasanya dilakukan setelah perkara itu didaftarkan. Nah, setelah pendaftaran perkara maka majelis hakim ini ketua majelis harus menetapkan menetapkan para majelis hakim yang akan mempersidangkan. Tahapannya seperti apa? Ketua pengadilan agama atau pengadilan menetapkan majelis hakim ya. Biasanya tiga majelis ya. Satunya ketua, duanya anggota ya. Nah, kalau perkara sederhana biasanya bisa satu ya. Kemudian penetapan dalam surat resmi ya. Ya, harus ada surat resmi bahwa ini adalah majelis hakim yang akan melakukan sidang kepada para pihak misalkan. Nah, kemudian yang selanjutnya yang ketiga, dalam penetapan itu dicantumkan, ada cantuman daripada surat itu ya, surat perkara ya, penetapan majelis hakim itu yang pertama ada nama ketua majelis. Nah, nama ketua majelis, kemudian dua anggota hakim ya, kemudian nomor perkara, kemudian nama para pihak ya. Itu dari penetapan majelis hakim dari ketua pengadilan agama ya. Kemudian yang terakhir, penetapan tersebut juga dimasukkan dalam sheet dan menjadi dasar penjadwalan sidang. Nah, ini tahapan daripada penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan. Ini Ini alur daripada pendaftaran, proses persidangan, kemudian penetapan majelis hakim. Dari sekian ya, mahasiswa-mahasiswi dari sekian pembahasan ini mungkin ya ada yang perlu ditanyakan sebelum kita berlanjut, atau mungkin kita akhiri sampai di sini nanti. Tapi saya berikan mahasiswa untuk bertanya apa yang belum dipahami mungkin ya. Ya, silahkan sebut nama dan alamat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Palola dari Sumbawa. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa saja perkara-perkara yang didaftarkan di pengadilan agama, dan adakah perkara yang tidak diterima oleh pengadilan agama untuk diproses? Oke. Itu saja. Ya, Terima kasih. terima kasih. Terkait dengan perkara apa saja yang diproses di pengadilan agama ya. Kemudian apakah ada ya perkara yang tidak diterima oleh pengadilan agama ya. Baik, kita jawab ya. Perkara apa saja yang harus diproses di pengadilan agama? Jadi ruang lingkup pengadilan agama itu ada namanya perkara waris, pernikahan, wakaf, sedekah, zakat, hibah, dan ekonomi syariah ya, itu secara umum ya. Nah, misalkan contoh perkara waris misalkan, atau perkara pernikahan ya, terkait perkara pernikahan ini. Nah, perkara pernikahan ini biasanya yang terjadi ada namanya gugat cerai. Si istri tidak puas terhadap suaminya, atau suaminya berselingkuh, poligami tanpa izin ya. Terus harta warisan misalkan, perkara waris ini perlu kita pahami ya. Dua perkara ini harus kita pahami sesungguhnya, karena yang terjadi di pengadilan agama itu perkara yang paling banyak terjadi itu waris dan perceraian ya. Perceraian ini sangat tidak bisa dibendung kalau di pengadilan agama. Karena apa? Karena inilah pemahaman masyarakat awam atau orang-orang yang intelek kadang-kadang selalu membuat masalah ya. Jadi
pengadilan agama ini menampung atau menyelesaikan sebuah masalah. Ya. Nah, contoh tadi ada perkara waris misalkan. Nah, waris ini yang sering terjadi adalah ketika laki-laki saudara laki-laki 2, saudara perempuan 1. Nah, biasanya saudara perempuan ini tidak diberikan harta warisan. Nah, tidak dikasih harta warisan oleh saudara laki-laki. Karena apa? Biasanya perempuan itu tidak berhak mendapatkan harta warisan. Itu anggapan saudara laki-laki biasanya. Nah, saya rasa mahasiswi ini kan paham Pak Raid kan, sering diajarkan di ma'had juga kan, di kampus juga sering diajarkan. Nah, menurut saudara bagaimana kalau kasusnya seperti ini? Boleh enggak perempuan mendapat harta warisan? Boleh. Ada enggak haknya perempuan terhadap harta warisan? Ada ya. Nah, sehingga terjadilah sebuah gugatan harta warisan terhadap saudara perempuan biasanya. Nah, saudara perempuan ini karena tidak diberikan harta warisan sehingga mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menuntut haknya kepada saudaranya. Nah, satu-satunya jalan adalah kalau memang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau secara adat, maka ujungnya harus ke pengadilan. Pengadilanlah yang bisa menyelesaikan perkara tersebut. Nah, jadi perlu kalian pahami juga kan kalau laki-laki itu kalau bagian harta warisan kan 2 kepala kalau laki-laki, kalau perempuan 1 kepala ya. Nah, kalau di Paraid bagaimana caranya? Ada namanya nau, ada sobah dan lain sebagainya. Ada yang sudah hafal atau hatam hukum Paraid. Nah, contoh yang kedua tadi terkait dengan perkara pernikahan atau perceraian. Biasanya yang terjadi karena perselingkuhan, karena tidak ada kepuasan terhadap suami. Nah, itu kan banyak sekali ya proses-proses yang terjadi di keluarga sehingga mengajukan sebuah gugatan. Biasanya yang banyak terjadi itu ada perempuan ya, perempuan yang menggugat cerai ya. Perkara apa saja yang ditolak? Nah, pertanyaan kedua, perkara apa saja yang ditolak? Nah, biasanya para pihak kan tidak paham, warga masyarakat yang awam tidak paham kan. Nah, perkara pidana masuk ke pengadilan, nah, itu akan ditolak ya. Dan banyak lagi ya yang lain. Ini salah satu contoh misalkan. Ini harus kita bisa bedakan mana hukum perdata, mana hukum pidana. Kalau hukum perdata ke pengadilan agama, kalau hukum pidana ke pengadilan negeri ya. Itu adalah perkara-perkara yang tidak boleh ditolak oleh pengadilan agama. Dan ada juga perkara-perkara yang lain yang tidak diterima kadang-kadang. Mungkin itu ya sedikit jawaban daripada perkara ya. Nah, sebelum kita tutup mungkin materi kita dari alur atau proses pendaftaran hingga penetapan majelis hakim, ada yang bisa dipahami? Sedikit motivasi atau gambaran umum untuk kalian setelah selesai di kampus ini, jadi bisa membantu warganya, sedikit membantu ya ketika tidak dipahami oleh warganya atau keluarganya. Oh, begini tahapannya, oh begini prosesnya. Kalau tidak paham terkait harta warisan misalkan, oh begini kalau pembagian harta warisan. Nah, itu ya, jadi sangat perlu ya, walaupun kita tidak memahami. Walaupun kita tidak pernah belajar, masyarakat awam itu tidak perlu tahu dia. Mereka tidak akan mau tahu kalau kalian itu tidak bisa terkait hal itu. Jadi yang namanya sarjana pendidikan, sarjana hukum, wajib masyarakat itu akan bertanya kepada kalian. Seringkali saya alami itu. Oke, tuh. Nah, jadi silahkan nanti dikuasai dan dipelajari. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan karena sudah waktunya ya. Sudah habis. Semoga bermanfaat dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan menjadi alumni yang sukses ya, berguna bagi bangsa, agama, keluarga dan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya akhiri, mari kita tutup perkuliahan kita dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.